Yang ada bulunya ditaruh di meja saja nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Daripada yang kepenuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah untuk melakukan salah satu ibadah yang mulia, yaitu thalabul ilmi atau menuntut ilmu syar'i. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Adapun tema yang akan kita bahas atau materi yang akan kita kaji adalah tentang manfaat mempelajari, membaca dan menghafalkan Al-Quran. Manfaat mempelajari, membaca dan menghafal Al-Quran. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang beriman, maka kita meyakini adanya 6 rukun iman. Mulai dari iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah, iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, iman kepada para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. Termasuk iman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah adalah kita beriman tentang kebenaran Al-Quran, bahwasanya Al-Quran merupakan kitab yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kitab ini hendaknya kita mempelajarinya, bagaimana cara membacanya, bagaimana tajwidnya, bagaimana panjang pendeknya, kemudian bagaimana kita memahami isinya, yaitu mempelajari tafsirnya, dan juga kita berusaha mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga kita hafalkan semampu kita dari ayat-ayat suci Al-Quran. Adapun pembahasan ini, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ataupun yang menyimak melalui streaming atau YouTube, maka kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat terkenal ya di dalam dunia Islam, Al-Imam An-Nawawi beliau memberikan pembahasan babu fadli qiraatil Quran, yaitu bab keutamaan membaca Al-Quran, ya, keutamaan membaca ayat-ayat suci Al-Quran.
Di sini Al-Imam An-Nawawi membawakan beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang dengan harapan ketika kita membaca hadis-hadis ini, kita lebih bersemangat, lebih termotivasi lagi untuk semakin giat dan rajin dalam membaca Al-Qur'an. Di antaranya An-Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Umamah, semoga Allah meridai beliau, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Nabi bersabda, bacalah Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi, karena Al-Qur'an ini nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat kepada para pembacanya, ya. Jadi Al-Qur'an ini nanti di hari kiamat, kata Nabi SAW, bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang rajin membaca, memahami dan mengamalkan isinya. Di antara faedah dari hadis tersebut, kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali, ini kita ambil dari kitab Bahjatun Nadirin. Bahjatun Nadirin Syarah Riyadhis Shalihin. Dari hadis tersebut kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, al-haddu ala qiraatil Qur'ani wal iksaru minha wa adamul istighali anhu bi ghairihi. Di dalam hadis tersebut terdapat anjuran, motivasi untuk membaca Al-Qur'an, ya. Wal iksaru minha, dan memperbanyak membaca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. Ya, kalau bisa satu bulan satu kali khatam, kalau memang bisa, kalau memang mampu. Ya. Intinya setiap hari kita berusaha membaca Al-Qur'an dan memperbanyak membacanya. Wa adamul istighali anhu bi ghairihi, dan jangan kita disibukkan dengan hal-hal yang lain kecuali hal-hal yang penting, ya. Tetap kita harus ada waktu, usahakan kita punya waktu, kita menyediakan waktu untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian ini faedah yang pertama dari hadis tersebut, yaitu anjuran atau motivasi untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yashfa'ul Qur'an fi ashabihi wa ashabuhumul ladzina kanu yaqra'unahu fid dunya wa ya'maluna bihi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat bagi para pembacanya. Ya, jadi ketika orang yang muslim atau muslimah, dia rajin membaca Al-Qur'an dan dia mengamalkan isinya. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi lebih dari itu, yaitu mengamalkan isinya, mengamalkan kandungannya. Maka orang-orang seperti inilah yang akan mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an nanti di hari kiamat. Ya. Ini hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi, yang di situ ada anjuran memperbanyak membaca Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an bisa memberikan syafaat bagi pembacanya dan mengamalkan isinya nanti di hari kiamat. Kemudian di dalam hadis yang lain dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya. Akan didatangkan di hari kiamat, ya, yaitu Al-Qur'an dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, orang-orang yang ahli Al-Qur'an, yang dimana dulu mereka membaca dan mengamalkan isinya, di hari kiamat didatangkan. Tabdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajjani an sahibihima. Ya. Kemudian dari isi Al-Qur'an tadi ada surat Al-Baqarah dan Ali Imran, yang itu bisa memberikan pembelaan kepada orang yang membacanya dan mengamalkan isinya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hadis ini juga terdapat beberapa faedah, yaitu Al-Qur'anu syafi'un li ashabihi yaumal qiyamah.
bahwasanya Al-Qur'an ini bisa memberikan syafaat kepada para pembacanya, ya, dan yang mengamalkan isinya nanti di hari kiamat. Kemudian al-ilmu yaqtadil amala wa illa kana hujjatan ala sahbihi yaumil qiyamah. Jadi setelah baca Al-Qur'an, maka kita perlu memahami isinya. Karena kalau kita cuma sekedar baca tapi kita enggak berusaha memahami maknanya atau isinya, maka nanti akan menjadi bumerang bagi kita. Ya, Al-Qur'an hujjatun laka aw alaika. Jadi Al-Qur'an ini bisa membela kita nanti di hari kiamat, atau justru menjadi menjadi bumerang bagi kita kalau kita enggak mengamalkan isinya. Ya. Ini perlu juga ada waktu yang disediakan untuk mempelajari kandungan-kandungan Al-Qur'an. Mulai dari Al-Fatihah, kandungannya itu apa saja. Karena Al-Fatihah ini pasti kita baca di saat sholat. Isinya apa, maknanya bagaimana. Kemudian mulai surat-surat pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian mulai dari Az-Zalzalah sampai Al-Lahab. Kita pelajari isinya. Ya. Amalkan kandungannya. Kemudian fadlu tilawati suratai Al-Baqarah wa Ali Imran. Keutamaan membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ya. Karena tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim tadi, taqdumuhu surat Al-Baqarah wa Ali Imran. Jadi dari sekian banyak surat di Al-Qur'an, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu kalau orang rajin dan mengamalkan isinya, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Al-Baqarah dan Al-Imran, ini dua surat ini akan memberikan pembelaan kepada orang yang membacanya, membaca kedua surat tersebut, ya, dan mengamalkan isinya. Surat Al-Baqarah dan Al-Imran ini memang kalau kita lihat itu kan sampai 4 juz, ya, kurang lebih sampai 4 juz lebih, ya. Kemudian tasmiyatus suwari syar'iyyatun tauqifiyah. Ya, penamaan surat di Al-Qur'an itu berlandaskan wahyu. Ya, berlandaskan dengan wahyu. Ini tadi hadis yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam keutamaan membaca Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya dan mengamalkan isinya. Di antaranya juga surat Al-Baqarah dan Al-Imran bisa memberikan pembelaan kepada orang-orang yang membacanya sewaktu di dunia. Yang berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala. Dari Utsman bin Affan, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Kita ulangi. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian, kata Nabi, itu adalah mereka yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Dalam ini hadis riwayat Bukhari, hadisnya hadis yang sahih. Dalam hadis tersebut ada beberapa faedah atau pelajaran penting, yaitu al-haddu ala ta'allumil Qur'an wa tadabburihi wa ma'rifati ma fihi min ahkam wa aqaid wa sunanin rabbaniyan fil umamis sabiqah wa ma amara Allah bihi wa ma naha Allah anhu inna fi dzalikal falahu fid dunya wal akhirah. Jadi hadis ini yang pertama memberikan pelajaran anjuran untuk mempelajari Al-Qur'an. Ya, anjuran untuk mempelajari Al-Qur'an dan mentadabburinya. Karena Nabi mengatakan khairukum, sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang di antara kalian, man ta'allama, yaitu yang mau belajar Al-Qur'an. Ini kan anjuran. Nabi ngasih motivasi. Ya.
Jadi orang yang mau ngaji, mau belajar tahsin, mau belajar tajwid, ya, itu mereka sebaik-baik manusia. Ya, ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang faedah yang berikutnya, yanbaghi 'alal 'alim badlul ilmi ba'da ta'allumihi wa kullu dhalika fihi ajrun wa atamul ajri an yata'allama al-mar'u al-Qur'an wa yu'allimuhu li ghairihi wa yuballighu. Kemudian faedah yang kedua, yaitu keutamaan mengajarkan Al-Qur'an. Ya, keutamaan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi yang pertama tadi keutamaan belajar Al-Qur'an. Jadi belajar dulu baru mengajar. Kalau kita nggak belajar kemudian ngajar, bagaimana kita bisa mengajar tanpa belajar? Kan nggak mungkin. Jadi kalau faedah yang pertama, keutamaan mempelajari Al-Qur'an. Kemudian faedah yang kedua, keutamaan mengajarkan Al-Qur'an setelah mempelajarinya. Biar bisa kita bayangkan ya, guru-guru di TPA, Taman Pendidikan Al-Qur'an, atau di TPQ, Taman Pendidikan Quran, atau yang semisalnya, ini termasuk dalam hadis ini, insya Allah, kalau mereka ikhlas. Ya, Nabi tadi mengatakan sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, guru-guru di TPQ kan mereka mengajarkan Al-Quran, entah itu dengan metode Iqra atau pakai tilawati atau apa yang semisalnya, mereka mengajarkan Al-Quran. Ya, jadi kalau guru-guru di TPA, di TPQ, guru-guru ngaji ini mereka ikhlas niatnya, mereka adalah sebaik-baik manusia. Ya, walaupun mungkin dari segi dunia mungkin mereka gajinya mungkin tidak seberapa. Ya, bahkan kalau guru-guru TPA di TPQ di desa-desa, di musola-musola di desa-desa pelosok-pelosok itu mungkin nggak dibayar. Tapi inilah keikhlasan itu. Kalau mereka ikhlas, mereka sebaik-baik manusia. Dan ini juga bisa menjadi salah satu sarana atau wasilah untuk mendapatkan pahala yang mengalir setelah meninggal dunia. Coba kita renungkan, satu guru TPA atau TPQ ngajar 5 anak, katakan 5 anak saja, 5. Biasanya kan lebih, 5. Mulai dari nol, anak-anak ini nggak bisa baca Quran sampai diajari sabar, sampai bisa ngaji. Ya. Jadi setiap anak ini, 5 anak ini, ketika mereka baca Al-Quran, guru TPA-nya tadi dapat pahala. Ya, dapat pahala mengalir, walaupun guru TPA-nya tadi sudah meninggal dunia. Ini karena ini termasuk ilmun yuntafa'u bihi. Ini ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Ya, ini kalau muridnya 5. Kalau muridnya 10, 15, ya, setiap anak ini baca Al-Quran ketika sholat, di luar sholat anak ini baca, maka pahalanya mengalir. Pahalanya mengalir. Oleh karena itu kalau kita baca nasihat-nasihat para ulama di Telegram, channel Telegram berbahasa Arab atau yang semisalnya, hendaknya orang tua itu jangan jangan keduluan sama guru TPA, TPQ untuk mengajarkan Al-Fatihah. Jadi kita orang tua punya anak, maka kita yang mengajarkan Al-Fatihah kepada anak kita, karena anak kita pasti baca Al-Fatihah nanti kalau mereka sholat. Jadi kita dapat pahala mengalir. Ya, pokoknya surat-surat yang itu hampir tiap hari dibaca, usahakan kita yang ngajar Al-Fatihah, ayat-ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ini kan surat yang hampir tiap hari dibaca. Ketika zikir pagi, zikir petang, dan lain sebagainya. Ya, ini perlu kita perhatikan karena ini juga termasuk cakupan di sini. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian di antara faedah dari hadis tersebut, tasyrifun liman ta'allama syai'an minal Quran wa rafa'a manzilatahu bima ta'allama. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan atau kemuliaan. Kemuliaan bagi orang-orang yang mau belajar Al-Quran. Ya. Kemuliaan bagi orang-orang yang mau belajar Al-Quran, dan Allah meninggikan derajat orang-orang yang mau belajar Al-Quran. Ya, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang berikutnya, qari'ul Qur'an min ghairi muallim la yaqdiru alaihi min haitsu qira'atuhu lima fihi tajwidun wa ahkam wa ma fihi min ulum wa kullu dhalika yahtaju ila muallim. Ya. Walidha faqad hadda ala talabihi min indi ahlihi wa hadda ala ta'limihi liman yatlubuhu wa kullu dhalika mu'allaqun biman allama. Jadi yang keempat, orang yang membaca Al-Qur'an itu hendaknya dengan guru. Ya. Jadi baca Al-Qur'an itu kalau bisa dibimbing dengan guru. Jangan baca Al-Qur'an dilepas gitu saja. Kalau memang kita punya guru, ya namanya kalau bahasa Arab kan talaki. Talaki itu kita nyimak guru kita baca, kita tirukan. Kalau salah langsung diluruskan sama guru tersebut. Ini namanya pada asalnya baca Al-Qur'an seperti itu, talaki. Ya. Itu namanya, ini luar biasa. Ya. Ini tadi faedah yang keempat. Kemudian hadis yang berikutnya yang keempat ya. Dari keutamaan membaca Al-Qur'an. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, semoga Allah meridai beliau. Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir, dia pandai, dia lancar membacanya, ma'as safaratil kiramil bararah, maka orang tersebut disertai oleh malaikat-malaikat yang mulia dan malaikat-malaikat yang baik, ya. Malaikat-malaikat yang mulia dan malaikat-malaikat yang memiliki keistimewaan. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan Nabi melanjutkan sabdanya, dan adapun orang-orang yang membaca Al-Qur'an wa yatata'ta, dia membaca Al-Qur'an tapi terbata-bata. Ya. Terbata-bata karena memang belum lancar. Wa huwa alaihi syaqun, dan itu orang ini ketika baca Al-Qur'an terbata-bata dan agak berat untuk membacanya. Apa kata Nabi? Lahu ajron, maka baginya 2 pahala. Ya. Baginya dua pahala. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran atau faedah, ya, yaitu yang pertama, alladzi yudawimu ala qiraatil Qur'an wa yahrisu alaihi manzilatuhu a'dhamu min manzilati man la yudawimu ala qiraatihi. Di sini terdapat anjuran untuk rutin membaca Al-Qur'an, ya. Rutin membaca Al-Qur'an, semangat membaca Al-Qur'an, dan tidak ada tanpa terputus. Karena orang yang membaca Al-Qur'an dan mahir membacanya itu disertai oleh malaikat-malaikat yang mulia, ya. Kemudian faedah yang kedua, man yaqra'ul Qur'an wa huwa syaqqun 'alaihi lahu ajrun. Orang yang membaca Al-Qur'an tapi terbata-bata, ya, mandek-mandek karena belum lancar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, ajrun ala qiraatihi, yaitu dia baca Al-Qur'an itu dapat pahala. Wa ajrun wa akhar ala masyaqqati wa ta'tatu'ihi. Jadi pahala yang kedua itu pahala karena kesulitannya atau karena terbata-bata, ya. Jadi ini motivasi juga ketika seseorang itu misalnya sudah lansia baru belajar ngaji karena masa mudanya dihabiskan untuk cari dunia, tinggal sisa-sisa umur di masa tua baru belajar ngaji, ngajinya terbata-bata, maka jangan pesimis, jangan menyerah, ya. Karena belajar Al-Qur'an itu enggak ada batasan usia, ya. Tidak ada batasan usia. Seandainya orang baru dapat hidayah, baru dapat mendapatkan hidayah dan dia baru belajar ngaji, selama dia ikhlas, ya, dia belajar sedikit-sedikit, dia berusaha membaca, ya, mungkin terbata-bata, maka dia tetap dapat pahala membaca dan pahala tadi dia melawan kesulitan tadi. Ya memang harus dilawan, ya. Dalam artian nggak boleh gampang menyerah. Saya sudah nggak bisa, saya nggak mungkin bisa ngaji dengan lancar, ya. Maka tetap semuanya itu perlu proses, perlu waktu, perlu kesungguhan, ya.
Kan kita setiap manusia bayi procot itu kan nggak bisa ngaji semuanya kan ya. Ada bayi procot yang bisa ngaji langsung baca Al-Fatihah lancar kan nggak ada. Nama bayi procot keluar dari perut ibunya bisanya nangis, ya nangis. Kemudian berlalunya umur, usia, bertambahnya waktu dia belajar ngomong, kemudian dia baru belajar ngaji dan seterusnya. Ya. Jadi tidak ada kata terlambat dalam mempelajari Al-Quran. Ini tadi hadis yang keempat dari pembahasan ini yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang berikutnya dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an mislul utrujah. Perumpamaan orang yang beriman yang membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah. Buah utrujah ini buah yang rasanya manis dan baunya harum. Ya. Rihuha thayyibun, Nabi mengatakan rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Aromanya itu enak, aromanya itu harum dan rasanya manis. Ini buah utrujah. Wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamrah. Ya. Adapun orang yang beriman tapi enggak baca Al-Qur'an, malas baca Al-Qur'an, maka perumpamaannya seperti buah kurma. Ya, buah kurma. La rihalaha wa ta'muha khulwun. Nabi mengatakan buah kurma itu enggak ada aromanya, enggak ada harumnya, tapi rasanya manis. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan sabda beliau, wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasalir raihanati. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an itu seperti raihanah. Raihanah ini semacam buah yang baunya harum tapi rasanya pahit. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan, wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalil handalah. Perumpamaan orang munafik yang enggak baca Al-Qur'an itu seperti handalah, yang enggak punya bau yang harum, kemudian rasanya juga pahit. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Nabi memberikan 4 permisalan. Permisalan yang pertama, orang yang beriman dan dia rajin baca Al-Quran. Ya, orang yang beriman dan dia rajin membaca Al-Quran, maka orang ini seperti utrujah, baunya harum, rasanya manis. Ya, baunya harum, rasanya manis. Kemudian yang kedua, orang yang beriman, KTP-nya Islam, tapi dia malas baca Al-Quran, aras-arasan, ya sok sibuk, alasan ini, alasan itu. Orang seperti yang kedua ini beriman tapi jarang baca Al-Quran atau malas baca Al-Quran. Dia enggak punya aroma yang harum, tapi rasanya manis seperti buah kurma tadi ya, buah kurma. Adapun yang ketiga, perumpamaan yang ketiga adalah orang munafik. Orang munafik tapi baca Al-Quran. Orang munafik ini adalah orang yang dia menampakkan Islam, tapi di dalam hatinya itu ada kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Ya. Orang munafik itu secara zahir, secara casing, secara cover ya, dia seperti orang Islam. Tapi di dalam hatinya itu ada kebencian yang mendalam terhadap syariat Islam. Kebencian kepada orang-orang Islam, kaum muslimin. Ini orang munafik. Ya. Dan orang munafik ini sudah ada di zaman Nabi SAW. Ya, ketika Nabi hijrah ke Madinah, kemudian waktu itu terjadi perang Badar, kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Disinilah mulai tumbuh kemunafikan. Ya, orang-orang yang mereka benci kepada Islam, mereka pura-pura masuk Islam. Ya, kan waktu itu kaum muslimin menang di perang Badar, melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrik.
dan kabar kemenangan orang Islam ini tersebar dari mulut ke mulut, ya. Maka mulai dari situlah muncul orang-orang munafik, ya. Mereka seolah-olah mereka masuk Islam, pura-pura masuk Islam, tapi di dalam hati mereka itu benci kepada Islam itu sendiri, benci kepada syariat Islam, dan seterusnya. Orang munafik mereka juga baca Al-Quran. Ya, orang munafik juga baca Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis ini Nabi mengatakan, wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Quran. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran itu seperti raihanah, ya, apa namanya, baunya memang harum, tapi rasanya pahit. Karena kemunafikan tadi, kemunafikan yang ada di dalam hatinya. Dan kemunafikan ini nanti siksanya itu lebih berat daripada orang-orang kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Allah sebutkan di surat An-Nisa, ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu disiksa di neraka yang paling dasar, yang paling bawah. Ya. Karena munafik ini kan musuh dalam selimut. Kalau bahasa kita itu musuh dalam selimut. Mereka pura-pura masuk Islam, tapi mereka menghancurkan Islam dari dalam. Ya. Mereka menghancurkan Islam dari dalam. Makanya Allah sediakan siksa yang sangat-sangat pedih kepada orang-orang munafik. Ditaruh di neraka yang paling dalam, paling dasar. Nanti bisa dilihat di surat An-Nisa. Ya, makanya kita berlindung kepada Allah dari kemunafikan, dari penyakit nifak. Ya, munafik itu orangnya, penyakitnya namanya nifak. Ya, penyakitnya namanya nifak, orangnya namanya munafik. Kemudian yang perumpamaan yang keempat, wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil handola. Perumpamaan orang munafik yang enggak baca Al-Qur'an seperti handola, enggak punya bau harum dan rasanya pahit. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi kalau kita baca hadis ini tadi, Nabi memberikan 4 perumpamaan. Usahakan kita masuk yang pertama, orang yang beriman dan rajin membaca Al-Quran. Ya, rajin membaca Al-Quran. Dan insya Allah akan ada perbedaannya. Kalau kita rajin baca Al-Quran sama kita kok beberapa hari nggak baca Al-Quran, itu akan kalau kita punya keimanan itu akan ada yang beda rasanya. Ya, ada yang hilang. Ya, ada yang kurang dalam kehidupan kita. Kenapa beberapa hari ini saya nggak baca Al-Quran? Itu kalau kita mau evaluasi diri, mau introspeksi diri, itu akan kerasa. Ya, akan kerasa. Bahkan disebutkan oleh para ahli ilmu, diantaranya kalau kita ingin waktu kita berkah, itu banyak-banyak baca Al-Quran. Ya, kan kita kan sama-sama dikasih 24 jam sehari semalam. Ya, nggak ada yang dikasih 25 jam, nggak ada. Cuman memang ada salah satu apotek yang bukanya 25 jam, itu saya nggak tahu pikirannya gimana kan. Tapi ada. Ya, tapi kalau semuanya itu kan 24 jam. Ya, maka ada dalam orang-orang 24 jam dia bisa dapat 2 lembar, dapat 3 lembar. 3 lembar itu kan berarti 6 halaman ya. Ada yang dapat 1 juz. Ya, semakin rajin membaca Al-Quran, yakin insya Allah waktu kita semakin diberkahi. Waktu itu kalau diberkahi, pekerjaan yang banyak itu bisa kita selesaikan, insya Allah. Ya, pekerjaan dunia atau apa, pokoknya yang bukan yang haram ya, itu akan mudah kita selesaikan kalau waktu itu diberkahi. Ya. Baik, hadis yang berikutnya di antara yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, yaitu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini, yaitu beberapa kaum, wa yad'u bihi akharin, dan Allah merendahkan dengan Al-Quran ini kaum-kaum yang lain. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwasanya Al-Quran itu bisa mengangkat derajat seseorang. Ya, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman
wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat dengan Al-Qur'an ini, yaitu kaum-kaum tertentu, wa yad'u bihi akharin, dan Allah merendahkan dengan Al-Qur'an tersebut yaitu kaum-kaum yang lain. Maksudnya yang ditinggikan oleh Allah derajatnya itu adalah orang-orang yang mau belajar Al-Qur'an, membacanya, merenungi isinya dan mengamalkan isinya. Ini Allah akan tinggikan derajatnya. Ya. Adapun orang-orang yang direndahkan, mereka ini yang tidak mau dalam artian enggak mau baca Al-Qur'an, enggak mau mempelajari isinya, enggak mengamalkan isinya, maka Allah akan rendahkan derajat mereka. Wa yad'u bihi akharin. Ya, wa yad'u bihi akharin. Dan kita bisa lihat ya, di acara di bulan Ramadan misalnya ada musabaqah tilawatul Quran atau musabaqah hifdzul Quran. Bahkan ada anak-anak sekarang itu mungkin anak-anak usia SMP ya, atau yang setara, itu sudah hafal 30 juz. Ya, hafal 30 juz, kemudian namanya menjadi harum di kalangan kaum muslimin karena sudah hafal Al-Qur'an di usia muda. Ya, 30 juz. Jadi menghafal Al-Qur'an 30 juz itu bukan sesuatu yang gampang. Ya. Tapi ada di negeri kita, ya, di Indonesia ini ada anak-anak muda usia-usia belia yang mereka dimudahkan untuk menghafalkan Al-Qur'an dengan mutskin, ya, dengan itqan. Maka Allah tinggikan derajatnya. Ya. Tinggal nanti anak-anak yang sudah hafal Al-Qur'an ini nanti dilatih untuk murojaah, diingatkan untuk murojaah, kemudian diajari tafsirnya. Ya. Diajari tafsir dari ayat-ayat yang sudah mereka hafalkan semuanya tadi. Karena kalau hafal Quran tapi enggak belajar isinya ya sama saja. Ya. Kalau hafal Quran tapi enggak paham isinya ya eman, ya ada yang kurang. Ya. Ini tadi di antara hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Dalam hadis yang lain, ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la hasada illa fisnataini. Tidak ada hasad kecuali kepada kedua orang, dua kelompok. Ya. Rajulun atahu Allahul Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Jadi enggak boleh kita hasad kecuali kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama, orang-orang yang mereka itu diberikan keutamaan, yaitu rajin baca Al-Quran, dan mereka mempelajari isinya dan mengamalkan isinya di waktu siang dan di waktu malam. Ana al-laili wa ana an-nahar. Ya. Wa rajulun atahu Allahu malan. Dan orang-orang yang diberikan oleh Allah harta. Fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian orang tersebut menggunakan hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah di waktu siang dan di waktu malam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Ini juga terdapat keutamaan membaca Al-Quran. Bahwasanya orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, bagus bacaannya, paham isinya, ini adalah orang-orang yang kita hasad. Hasad ini dalam artian ghibto, ya. Ghibto itu kita ingin orang seperti, kita ingin seperti orang itu, cuman kita tidak berharap kenikmatan orang tersebut, kenikmatan dicabut dari orang tersebut. Ya. Ini namanya ghibto. Kemudian yang berikutnya di dalam hadis-hadis yang lain, ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu pahala. Ya, satu huruf satu pahala. Wala hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu pahala ini, kata Nabi, dilipatkan sampai 10 kali lipat. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu harf, satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun.
Ya. Tak akan tetapi alif itu dihitung satu huruf, lam itu dihitung satu huruf, mim itu dihitung satu huruf. Ya. Jadi kalau seseorang, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadisnya hadis yang hasan sahih. Ya. Maka dalam hadis ini juga terdapat anjuran para jamaah untuk rajin-rajin membaca Al-Quran. Satu huruf itu 10 pahala. Jadi sekali baca alif lam mim itu dapat berapa? Dapat berapa pahala? 30. Ya, dapat 30 pahala. Ya. Maka ini adalah keutamaan yang sangat luar biasa, sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ya. Kemudian hadis ini juga memotivasi kita untuk semakin rajin, semakin sering-sering membaca membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Karena di sini ganjarannya satu huruf itu 10 kali pahala. Ya. Oleh karenanya terkadang ada orang-orang tertentu ya yang Allah kasih kemudahan, mereka sering membaca Al-Quran. Ketika nunggu pesawat, saat di bandara, sambil nunggu pesawatnya itu sambil nunggu masuk pesawat, nunggu di bandara mereka baca Al-Quran. Ada yang sambil nunggu kereta di stasiun mereka baca Al-Quran. Ya, maka bisa. Ini tinggal kita mau atau tidak. Ya, kita kalau berangkat kerja, dari rumah ke tempat kerja ke kantor bisa baca Al-Quran, baca surat-surat pendek kan gitu ya, mulai Wadduha sampai An-Nas, diulang-ulang kan lumayan, satu huruf 10 pahala. Ya, bisa berapa pahala yang kita dapatkan kalau kita baca misalnya Ad-Duha sampai An-Nas, mulai dari rumah ke tempat kerja, nanti pulangnya dari tempat kerja ke rumah baca lagi. Ya, ini adalah kesempatan yang sangat berharga untuk kita bisa meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Di sisi yang lain ya, kalau lisan ini disibukkan dengan baca Al-Quran, insya Allah lisan ini nggak akan digunakan untuk ngerasani, ngegosip, ya, karena lisan ini sudah disibukkan dengan ketaatan, disibukkan dengan membaca Al-Quran misalnya. Maka ini manfaat yang lain selain pahala tadi ya, pahala satu huruf itu 10 pahala. Ya, di sisi yang lain kalau lisan ini sering digunakan membaca Al-Quran, maka insya Allah kita akan terselamatkan dari dosa-dosa lisan. Dosa-dosa lisan itu banyak loh. Ya, lebih dari, ada kok saya baca buku itu berbahasa Arab, dosa-dosa lisan itu lebih dari 20 atau lebih dari 10 pokoknya, 10 ke atas dosa-dosa lisan. Ya, banyak. Taib, ini tadi di antara hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, yaitu tentang pahala membaca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, di antara keutamaan tadi membaca Al-Quran, ini keutamaan orang-orang yang menghafal Al-Quran, ya, atau orang-orang yang sudah hafal Al-Quran itu ada hal-hal tertentu yang perlu diperhatikan. Di antaranya Nabi SAW bersabda dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, ta'ahadu hadal Qur'ana, ta'ahadu hadal Qur'an, hendaklah kalian terus murajaah Al-Quran ini, murajaah menghafal mengulang-ulang. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, yaitu maksudnya demi Allah Subhanahu wa taala, la huwa ashaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Ya. Jadi Al-Qur'an yang sudah dihafal itu kalau enggak dimurajaah itu lebih cepat lepasnya daripada onta yang enggak diikat. Onta kalau enggak diikat itu cepat lepas. Begitu pula seperti ayat-ayat Al-Qur'an, ya, yang sudah dihafalkan namun tidak dimurajaah itu akan dilupakan, ya, akan dilupakan. Jadi perlu menghafal lagi. Ya, memang ini
orang-orang yang sudah diberikan keutamaan bisa hafal Quran itu perlu ada waktu, ya, perlu ada menyediakan waktu untuk murojaah, ya. Dan yang saya ketahui dari para ulama itu, dari ceramah-ceramahnya para ulama itu, waktu yang pas untuk memurojaah itu pas waktu sholat malam, ya. Pas sholat tahajud itu setelah baca Al-Fatihah maka murojaah hafalan. Itu karena di waktu malam itu kan waktunya hening, ya. Kita nggak banyak pikiran, ya, kita lagi fresh. Itu untuk murojaah hafalan itu sangat pas waktunya, sangat pas momennya, ya. Atau juga kalau mau menghafal itu sama, menghafal itu bisa setelah subuh. Setelah subuh habis zikir pagi kita hafalkan beberapa ayat, misalnya 3 ayat hafalkan, ya. Atau ya 3 ayat dulu lah, jangan banyak-banyak dulu. Nanti habis asar di murojaah 3 ayat yang kita baca, yang kita hafalkan pagi hari, sore hari habis asar itu nanti di murojaah lagi, ya. 3 ayat tiap hari, insyaallah lama-lama banyak, ya. Lama-lama menjadi banyak. Apalagi kalau kita barengi dengan sering mendengarkan murotal. Saya pernah dengarkan salah satu surat, yaitu surat Yusuf di YouTube, ya. Bacaannya Syekh Misyari Rasyid itu di antara komentar yang ditulis di situ, setelah saya ngulang-ngulang mendengarkan surat Yusuf, saya ikut hafal akhirnya. Jadi ikut hafal, ya. Karena sering mendengar, kemudian mungkin mendengar juga sambil menirukan itu. Lama-lama bisa hafal. Bisa hafal. Ya, ini tadi kalau sudah hafal maka usahakan itu di murojaah, ya. Di murojaah. Dan kalau murojaah itu kan juga dapat pahala. Murojaah 1 huruf tadi nilainya juga 10 pahala, ya. Kemudian di sini Al-Imam An-Nawawi juga membawakan penjelasan tentang istihbabu tahsinis sauti bil Quran wa talabil qiraati min hasanis sauti wal istima'u laha, ya. Dianjurkan membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, dengan suara yang merdu, ya. Ini kalau memang biasanya suara ini kan ya semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang diberikan karunia suara yang bagus, maka hendaknya dia gunakan suara yang bagus itu untuk sering-sering membaca Al-Quran. Istihbabu tahsinis saut. Jadi Imam An-Nawawi membawakan pembahasan, ya, dianjurkan untuk memperbagus suara di saat membaca Al-Quran. Wa talabil qiraati min hasanis sauti wal istima'u laha. Dan boleh kita meminta kepada orang-orang yang bagus bacaannya untuk membaca dan kita dengarkan, ya. Dan kita dengarkan. Ini boleh. Disebutkan dalam salah satu hadis, ya. Jadi misalnya kita punya teman atau kerabat, dia bacaan Al-Qur'annya bagus, maka kita minta tolong bacakan kepada saya ayat ini. Itu boleh, ya. Kita minta dia baca dan kita simak dan kita mendengarkan. Di antara dalilnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud berkata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku. Jadi Nabi pernah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Iqra alayyal Qur'an." Ya, bacakan kepadaku Al-Qur'an. Jadi ini Nabi minta kepada salah seorang sahabatnya namanya Abdullah bin Mas'ud, bacakan kepadaku Al-Quran. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil." Apakah saya membaca Al-Quran sedangkan Al-Quran diturunkan kepada anda? Maksudnya Abdullah bin Mas'ud ini beliau merasa enggak pantas membaca di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi itu permintaan Nabi. Cuman Abdullah bin Mas'ud ini kan bila aqra'u alaika wa alaikal unzil, apakah saya membacakan Al-Quran untuk anda ya Rasulullah, sedangkan Al-Quran ini diturunkan kepada anda yang langsung belajar kepada Jibril. Kalau bahasa kita kan seperti itu, ya.
Apa jawaban Nabi? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku menyukai mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu dari selainku. Ya. Jadi terkadang Nabi itu menyukai mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari beberapa sahabatnya. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud faqara'tu alaihi suratan nisa. Ya. Kemudian aku membacakan kepada Nabi salah satu ayat atau beberapa ayat dari surat An-Nisa. Sampai ketika di ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ya. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin. Bagaimana kalau kita di dalam Al-Qur'an apa berfirman fa kaifa idza ji'na. Bagaimana kalau kami datangkan, kata Allah, min kulli ummah, dari setiap umat itu seorang saksi. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi bagi mereka. Ya, bahwasanya engkau telah diutus, engkau telah menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu. Ya, jadi Nabi Muhammad sebagai saksi. Kemudian apa kata Nabi? Hasbukal an, cukup. Kemudian Abdullah bin Mas'ud faltafattu ilaihi. Aku pun menghadap kepada Nabi, faida ainahu tadrifan. Maka aku dapatkan kedua mata beliau menangis. Ya. Muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Maka dalam hadis ini tadi dibolehkan seseorang minta kepada orang yang lain untuk supaya dia membaca Al-Qur'an. Ya. Khususnya yang bagus suaranya, yang merdu suaranya, ya. Karena itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau minta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan beberapa ayat Al-Quran, maka Abdullah bin Mas'ud membacakan. Ya, waktu itu yang dibacakan beberapa ayat dari surat An-Nisa. Setelah mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud, maka Nabi pun meneteskan air mata, ya, karena merenungi bacaan Al-Quran tersebut. Dan tidak bisa dipungkiri ya, kalau kita sholat berjamaah, sholat jahriyah, sholat yang bacaannya itu dikeraskan, seperti subuh, 2 rakaat pertama maghrib, 2 rakaat pertama isya, atau sholat taraweh, atau sholat Jumat, ya, atau sholat gerhana, itu kalau imamnya bacaannya merdu, itu kan kita nggak kerasa sholatnya kan ya, nggak kerasa, karena kita menikmati. Tapi kalau imamnya bacaannya, ya tahu sendirilah, bacaannya sakarepe dhewe, ya kita ya mau cepat-cepat selesai sholatnya kan gitu. Cuma kapan mari ini kan gitu kan, kapan dang salam kan gitu kan. Tapi ya nggak boleh ya. Dalam artian ini kan kita lagi sholat. Ya makanya karenanya para takmir masjid, DKM masjid itu perlu perhatian dalam masalah ini. Ya, memilih imam rawatib itu jangan asal-asalan. Imam rawatib itu cari, ya kalau bisa hafal Quran, suaranya merdu, paham fikih sholat. Ya, jadi imam rawatib yang dipilih di masjid-masjid kaum muslimin itu hendaknya ya yang paham fikih sholat pastinya. Ya, nanti nggak paham fikih sholat kan bahaya. Sujud sahwi nggak tahu tata caranya sujud sahwi kan repot. Ya, paham fikih sholat. Kemudian kalau bisa hafal Quran atau minimal hafal beberapa juz dari Al-Quran dan suaranya itu merdu, ya enak didengarkan. Karena kalau suaranya merdu juga terkadang bisa membuat seseorang itu menangis ketika sholat karena paham terhadap ayat yang dia dengarkan. Ya, jadi orang nangis ketika sholat itu bisa karena sekedar terbawa lantunan ayat kemerduan suara, apalagi orang yang mendengar atau menjadi makmum ini dia paham ayat yang dibaca sama imam. Oh ayat ini tentang surga, oh ayat ini tentang neraka. Ya, ketika dibacakan ayat-ayat tentang neraka, siksa neraka, azab-azab neraka, ya ditambahkan suaranya merdu, maka seseorang itu bisa menangis karena takut akan azabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini tadi di antara pembahasan yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala.
Kemudian di sini ada sedikit pembahasan juga al-hasu ala suwarin wa ayatin maksusah. Anjuran membaca beberapa surat dan ayat-ayat tertentu. Ya. Jadi Al-Qur'an yang 30 juz, 114 surat ini dianjurkan kita baca semuanya. Ya. Semuanya. Tapi ada surat-surat tertentu atau ayat-ayat tertentu yang memang itu ada anjuran tersendiri untuk membacanya. Di antaranya yaitu surat Al-Fatihah. Disebutkan oleh An-Nabi Sa'id Rafi' ibn al-Mu'alla radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pada suatu saat ada seorang sahabat namanya Abu Sa'id Rafi' bin Mu'alla. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ala wa'allimuka a'dhama suratin fil Qur'an." Maukah aku ajarkan kepadamu surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid ini, kata Nabi. Fa akhadha biyadi. Kemudian Nabi pun mengambil tanganku, memegang tanganku, kata Abu Sa'id tadi. Falamma aradna an nakhruja qultu. Kemudian ketika sudah mendekati pintu masjid, aku mengatakan, "Ya Rasulullah, qulta law allimanaka a'dama suratin fil Qur'an." Ya Rasulullah, barusan Anda mengatakan aku akan mengajarkan kepadamu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Kemudian Nabi membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Seterusnya, ya. Hiya sab'ul masani wal Qur'anul azim alladzi utitu. Ya. Jadi dalam hadis ini hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwasanya dari 114 surat yang paling agung itu surat Al-Fatihah. Ya. Oleh karena disebutkan Ummul Kitab. Induknya Al-Quran itu surat Al-Fatihah. Ya, ini di antara faedah dari hadis tersebut. Kemudian di dalam hadis yang lain, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad, walladzi nafsi biyadi innaha la ta'dilu sulusal Qur'an." Membaca surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad" itu seperti sepertiga. Pahalanya seperti sepertiga dari membaca Al-Quran. Ya, sepertiga kan berarti 10 juz. Ya, jadi baca satu kali surat Al-Ikhlas itu pahalanya sepadan dengan membaca sepertiga dari Al-Quran, yaitu 10 juz. Ya, ini pahala yang besar. Di dalam riwayat yang lain, Nabi pernah bersabda kepada sahabat-sahabat beliau, "Ayajizu ahadukum an yaqra'a bisulusul Qur'an fil lailah?" Apakah kalian mampu, kata Nabi, membaca sepertiga Al-Qur'an di satu malam? Ya. Jadi Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah kalian mampu membaca sepertiga Al-Qur'an di satu malam? Ya. Jadi mulai maghrib sampai subuh itu 10 juz. Ya, 10 juz. Kemudian fasyaqqa dzalika alaihim. Kemudian para sahabat merasa berat. Ini para sahabat loh ya. Yang mereka generasi terbaik umat Islam, tapi mereka merasa berat. Fasyaqqa dzalika alaihim. Qalu, sampai sahabat berkata, para sahabat berkata, "Ayyuna yutiqu dzalika?" Siapa di antara kita yang mampu melakukan hal itu ya Rasulullah? Ya. Faqala, maka Nabi mengatakan, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, sulusul Qur'an." Maka membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad sampai selesai itu seperti membaca sepertiga dari Al-Qur'an. Ya. Jadi sepertiga dari Al-Qur'an itu pahalanya ada di surat Al-Ikhlas. Oleh karenanya di antara zikir sebelum tidur itu membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Jadi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kemudian kita tiupkan. Kita tiupkan enggak pakai ludah ya, cuman ditiupkan biasa kemudian diusapkan ke seluruh bagian tubuh. Baca lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ditiupkan lagi, diusapkan ke seluruh bagian tubuh yang bisa kita jangkau. Dibaca ketiga kali Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan, diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa kita jangkau baru tidur. Ya. Kalau kita baca ini ya, itu kan ada Al-Ikhlas 3 kali, maka kita mendapatkan pahala sepadan seperti sepertiga Al-Quran atau 10 juz. Ya. Sekitar 10 juz dari Al-Quran. Maka ini juga keutamaan yang sangat besar. Tapi kalau sudah ngantuk kan enggak kober ya. Pokoknya ngantuk bismillahirrahmanirrahim wa amutu wa ayah wis langsung teler gitu. Langsung letak gitu. Karena saking capeknya.
Termasuk yang ngomong ya kayak gitu juga sama saja ya. Tapi kalau sebelum ngantuk ya, sebelum titik puncak ngantuk-ngantuknya itu kita baca dulu. Misalnya kan biasanya ada orang itu kan punya jam tidur ya, jam 10 biasanya sudah tidur. Maka setengah 10 baca dulu. Setengah 10 baca, ya nanti kalau sudah ngantuk sudah tinggal baca bismillahirrahmanirrahim ya langsung tidur nggak masalah. Ya. Kalau memang mau pahala sepertiga Al-Qur'an, pahala 10 juz ya. Pahala 10 juz. Kemudian disebutkan oleh Imam Nawawi juga dalam kitab beliau ini, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minal Qur'ani suratun salasuna ayatan syafa'at lirajulin hatta ghufira lahu." Di dalam Al-Qur'an ada surat yang jumlahnya 30 ayat. Syafa'at lirajulin, yang dimana surat itu kalau dibaca bisa memberikan syafaat kepada seseorang sampai diampuni dosanya, kata Nabi. Ya, wahia tabarakalladzi biyadihil mulk, itu surat Al-Mulk. Ya, ini hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, hadisnya hadis yang hasan. Hadisnya hadis yang hasan. Ya, jadi kalau memang bisa seseorang itu sebelum tidur atau dalam 24 jam, ya. Kalau yang saya lihat itu di sebelum tidur ya, itu dia usahakan membaca surat Al-Mulk juga. Ya, membaca surat Al-Mulk yang itu jumlahnya 30 ayat. Ya, maka di sini menunjukkan bayanun li fadli surat Tabarak. Ya, di sini menunjukkan tentang keutamaan membaca surat Tabarak. Ya. Dan orang yang membaca surat Al-Mulk ini akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa orang tersebut. Syafaat lirajulin hatta ghufira lahu. Orang itu akan diberikan syafaat sampai diampuni dosa-dosanya. Ya. Maka kalau kita dengar hadis seperti ini, usahakan kita amalkan walaupun sekali. Kalau bisa tiap hari diamalkan. Nah, minimal seumur hidup sekali. Ya, sesekali kita baca surat Al-Mulk sebelum tidur. Kalau bisa tiap hari, alhamdulillah rutin. Tapi kalau nggak bisa, minimal kalau kita baca hadis itu kita amalkan berjamaah. Kalau isinya ini kan sunnah ya, jadi membaca surat Al-Mulk sebelum tidur ini sunnah. Kalau kita tahu sunnah, kalau memang kita agak sulit, agak berat untuk mengamalkan tiap hari, minimal kita pernah mengamalkan hadis ini sekali seumur hidup, itu kita usahakan. Ya, kita usahakan. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dari Nabi SAW, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah." Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di setiap malam, maka itu mencukupinya. Ya, itu mencukupinya. Maksudnya, kalau seseorang itu sebelum tidur dia baca 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, itu akan mencukupi orang ini dari segala macam keburukan. Orang ini akan dilindungi dari segala macam keburukan, dilindungi dari godaan syaitan selama dia tidur. Ya. Ini 2 ayat dari surat terakhir dari surat Aman Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi, dan seterusnya itu dibaca. Ya, dibaca sebelum tidur. Ada para ulama yang mengatakan 2 ayat terakhir ini dari Al-Baqarah ini enggak harus sebelum tidur. Pokoknya sudah masuk waktu malam itu kita baca. Waktu malam itu kan mulai maghrib itu sudah masuk waktu malam. Maka setelah salat maghrib atau setelah salat isya kita baca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, enggak apa-apa. Ya, tidak mengapa. Kemudian yang hadis yang mungkin terakhir, dan masih ada hadis yang lain nanti bisa dilihat di surat di kitab Riyadhus Shalihin ya. Atau sebelum terakhir, yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya. Janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu akan lari, akan pergi dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Muslim. Ya.
Maka dalam hadis ini terdapat keutamaan membaca surat Al-Baqarah di rumah. Ya. Jadi kalau rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan itu akan pergi, akan lari dari rumah tersebut. Ya. Surat Al-Baqarah kan 2 juz lebih. Ya kan nggak harus dalam sehari kan gitu kan. Hari ini misalnya 5 lembar, besok 5 lembar, pokoknya sampai selesai. Selesai Al-Baqarah ini di rumah ya. Jadi kalau kita beli rumah angker gitu ya, angker murah, memang murah tapi angker kan gitu ya. Jangan dibacakan yang aneh-aneh, jangan disembelihkan ini dipersembahkan kepada penghuni rumah penjaga rumah, ini syirik. Ya, menyembelih ayam warnanya hitam, bulunya hitam, disembelih kemudian dipersembahkan ke penghuni rumah penjaga rumah, itu syirik. Ya. Jadi Nabi SAW memberikan arahan, ya kalau kita beli rumah baru atau ngontrak di rumah yang baru, ngekos di kamar yang baru, bacakan Al-Baqarah di situ. Ya, setan akan lari dari rumah tersebut. Ya, setan akan lari dari rumah tersebut. Kemudian yang terakhir, insyaallah di hadis yang lain bisa dibaca sendiri, dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal." Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Ya, 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Ya. Di dalam riwayat yang lain 10 ayat di akhir surat Al-Kahfi. Ini sama-sama riwayatnya sahih, yaitu riwayat Muslim. Ya, ini menunjukkan keutamaan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi. Mungkin sampai di sini dulu. Sebentar lagi juga mau masuk waktu zuhur. Apabila ada yang menambahkan atau bertanya, kita persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, mohon nasihat buat teman-teman mu'alaf ini. Sepanjang perjalanan kita itu sering kita temui bahwa ketika mereka belajar Quran, membaca Al-Quran atau sejenisnya itu, mereka itu seperti mengalami gangguan. Jadi ketika mau baca ayat apa, belajar itu tiba-tiba tulisannya nggak kelihatan, atau bacaan apa menjadi apa, sering ada yang begitu. Maka ketika mau belajar juga itu sampai gurunya yang jengkel, jadi diajarkan apa tiba-tiba mulai Iya, apabila kita mendapatkan teman-teman atau rekan-rekan mu'alaf yang mengalami hal yang seperti yang ditanyakan, ya ketika dia mulai menata niat untuk belajar Al-Quran, mulai serius, mulai semangat mempelajari Al-Quran, kemudian di saat di tengah-tengah jalan itu ada halangan, rintangan, gangguan, ya seperti yang dikatakan tadi, tiba-tiba mungkin tulisannya itu hilang, gelambiar atau yang semisalnya. Wallahu alam, ini saya kurang tahu sebabnya kenapa, ya. Tapi yang jelas ini salah satu mungkin ya ujian ya. Ujian yang harus dilewati atau rintangan yang perlu dilalui untuk benar-benar kita bisa membaca Al-Quran. Ya. Di samping jangan lupa membaca zikir pagi dan petang. Ya. Jadi kita anjurkan semua yang hadir atau menyimak kajian ini, baik yang sudah dari lahir sudah Islam atau yang baru masuk Islam mu'alaf, rutinkan baca zikir pagi dan petang. Ya. Ya bisa jadi ada gangguan dari jin atau yang semisalnya. Ya, itu semuanya menguji keseriusan kita untuk mempelajari Al-Quran. Ya. Tetap minta kepada Allah ya. Selain zikir dan petang, itu rutin. Kalau nggak hafal zikir pagi dan petang, ada kok aplikasi di di mobile ya, di smartphone itu ada zikir pagi dan petang yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Baca, rutinkan, kemudian doa. Ya Allah, saya ingin baca Al-Quran, saya ingin belajar Al-Quran, mudahkan. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Maha mendengar, Allah Maha kuasa. Ya, kalau betul-betul kita serius berdoa, kita betul-betul memohon, maka yakin Allah akan mengabulkan. Ya, kita baca salah satu surat di surat Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir.
Walaqad yassarnal Qur'an. Dan kami, yaitu Allah, telah memudahkan Al-Qur'an untuk diambil sebagai peringatan. Ya, fahal mim muddakir. Jadi Allah sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an di surat Al-Qamar, ya, Allah memudahkan Al-Qur'an ini. Memudahkan itu dari segi cara membacanya, ya, memahaminya, mentadabburinya, itu semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tetap saling menyemangati. Jangan lupa zikir pagi dan petang. Kemudian jangan lupa meminta atau berdoa kepada Allah di sepertiga malam terakhir antara azan dan iqamah, minta, ya, agar gangguan-gangguan yang dialami tadi itu dihilangkan, disingkirkan, ya. Sampai bisa betul-betul mahir membaca Al-Qur'an, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sempat disinggung tentang untuk membaca Al-Quran bisa melalui murotal, kemudian juga saat kita perjalanan dan mungkin di sela-sela waktu luang kita. Iya. Nah, kemarin waktu saya ada kontrol dispenser, sebenarnya katanya di sekolah-sekolah itu ya, kontrol dispenser sambil nungguin itu ada waktu sekiranya buat proses kebocorannya kayak gimana. Sambil nunggu itu saya akhirnya membaca ayat Al-Quran. Cuma bedanya ini, kalau saya sukanya membaca, kalau baca kosongan langsung Quran aja itu agak bingung karena apalagi tergantung sama lingkungan juga. Nah, akhirnya cara saya adalah pakai dua HP itu ya. Yang satunya mungkin murotal dari YouTube, pakai di langsung di kuping itu ya. Nah, kemudian sebenarnya HP satunya itu membaca beneran dari HP yang lain. Nah, itu ya, itu kan secara penyiaran ya suara saya, bukan dari suara itu. Iya. Nah, kayak kalau seperti itu secara pahala gimana? Iya. Jadi secara singkat, intinya kalau kita membaca Al-Quran itu dengan HP, dengan mushaf, itu tetap dapat pahala satu huruf 10 pahala. Jadi misalnya kita dengarkan satu HP untuk mendengarkan, HP yang lain untuk membaca aplikasi mushaf, ya, itu insya Allah tetap dapat pahala. Ya, innamal amalu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung dengan niatnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup, ya, karena sudah masuk waktu zuhur. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memudahkan kita untuk terus semangat membaca Al-Quran dan mempelajari isinya dan mengamalkan isinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.